Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom umat Tuhan, selamat pagi. Kita bersama kembali pada hari yang pertama di minggu ini dalam Renungan Pagi kita. Hari ini Minggu 9 September 2022 dengan judul Keputusan Seorang Murid. Ayatnya di dalam Lukas 5 ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Ketika Kristus memanggil murid-muridnya untuk mengikut dia, ia tidak menyodorkan kepada mereka harapan menyenangkan dalam kehidupan ini. Ia tidak menjanjikan kepada mereka keuntungan atau kehormatan duniawi, ataupun mereka mengadakan suatu ketetapan berapa yang mereka harus terima. Kepada Matius yang sedang duduk di meja pembayaran cukai, Juru Selamat berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Sebelum memberikan pelayanan, Matius tidak menunggu untuk menuntut gaji tertentu yang sama dengan jumlah yang diterimanya dalam pekerjaan sebelumnya. Tanpa bertanya atau ragu-ragu, ia mengikut Yesus. Cukuplah baginya bahwa ia akan bersama-sama Juru Selamat sehingga ia dapat mendengar perkataannya dan bersatu dengan dia dalam pekerjaannya. Begitulah dengan murid yang baru saja dipanggil. Ketika Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya untuk mengikut dia, dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jala mereka. Beberapa dari murid ini mempunyai sahabat yang nafkahnya harus mereka tanggung. Tetapi ketika mereka menerima undangan Juru Selamat, mereka tidak ragu-ragu bertanya-tanya, bagaimana saya akan hidup dan memberi nafkah kepada keluarga saya? Mereka taat pada panggilan itu, dan ketika kemudian Yesus bertanya pada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Mereka dapat menjawab, "Suatu pun tidak." Dewasa ini, Juru Selamat memanggil kita, sebagaimana ia memanggil Matius dan Yohanes serta Petrus ke dalam pekerjaannya. Jikalau hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pertanyaan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam pikiran kita. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang pun dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu dan menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Kemana saja ia pergi, dengan gembiranya mereka itu akan mengikut dia. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, inilah menjadi panggilan bagi kita di saat Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Bagaimana kita mengambil putusan? Seperti halnya murid-murid Yesus yang dipanggil, Matius yang sedang berada di atas meja untuk memungut cukai. Kemudian Yesus memanggilnya tanpa banyak tanya. Dia langsung mengikut Kristus. Kenapa itu terjadi? Karena dia sudah mendengar Yesus Kristus dan dia juga mengagumi kisah Yesus, dan lebih lagi dia ingin untuk dekat dengan dia. Dan Yesus mengetahui itu, dan pada saat panggilan itu datang kepadanya, tidak terbeban, dia langsung meninggalkan pekerjaannya. Demikian juga murid-murid yang lain melakukan hal yang sama. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Tuhan memanggil kita untuk dapat menjadi anak-anaknya, menjadi murid-muridnya. Bukan berarti bahwa kita tidak dapat melakukan kegiatan kita sama sekali sekarang ini, tetapi kita juga dapat melayani Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam tempat pekerjaan kita. Kita dapat menjadi saksi bagi Kristus. Tetapi bagaimana kita memenuhi panggilan itu? Hanya jikalau hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Semoga hari ini kita dapat memutuskan untuk mengikut Kristus dalam melayani Dia. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa, oleh karena kasih Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami umat-umat. Terima kasih untuk pekabaran yang menguatkan kami dan menjadi panggilan bagi kami Bapa untuk terlibat di dalam pelayanan, memuliakan dan menyampaikan kabar keselamatan
untuk dapat menjadi murid-murid Kristus. Ya Bapa, biarlah panggilan ini menjadi bagian kami. Kami bersedia dan menggunakan segenap talenta karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Memberkati kami Bapa, supaya dapat memasyurkan nama Tuhan bagi setiap orang, untuk mereka juga mengenal Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini juga, di saat kami juga menjalankan aktivitas kehidupan di sepanjang hari, Tuhanlah kiranya memberkati. Bagi umat-umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan ya Bapa, kekuatan yang datangnya dari surga. Demikian juga bagi umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan lemah iman, oleh karena diperhadapkan dalam berbagai macam permasalahan di dunia ini. Tuhan kiranya menjadi kekuatan dalam hidup mereka. Juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang berada ditimpa bencana alam, baik banjir, baik juga tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya. Tentunya itu menimbulkan efek yang sangat luar biasa dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan akan hadir ya Bapa, dan damai sejahtera Tuhan Kau akan hadirkan sesuai dengan cara dan kehendak. Ya Tuhan, terima kasih. Peliharakanlah kiranya orang-orang tua kami yang kami kasihi dalam hidup. Biarlah Tuhan juga menyertai kesehatan dan panjang umur untuk dapat mereka tetap setia dalam menantikan kedatangan Tuhan. Semoga berkat yang sama untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Ampuni kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.